Kecelakaan gerbang tol Ciawi. Gerbang Rembong. Depannya ada berapa? Pemirsa, 19 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. 8 orang meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya luka-luka. Ya, dari 8 korban meninggal dunia, 6 orang sudah diambil dari pihak keluarga. 2 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan dirawat di RSUD Ciawi. Rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban luka merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Sementara itu, usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menantinya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah ketika jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Dan usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Selain Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun, serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan ini. Mereka mengalami luka ringan dan cedera di bagian kepala. Sebelumnya, pemirsa, rombongan ini berencana akan pergi ke Bekasi untuk mengambil peralatan pekerjaannya sebagai pekerja bangunan. Namun nahas saat antri di gerbang tol Ciawi, tiba-tiba truk tronton yang mengangkut air mineral menabrak sejumlah mobil yang berada di depannya. Baik pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Syahreza Zanski yang saat ini sudah berada di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Reza. Apakah 2 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan bagaimana kondisi para korban yang terluka? Korban tewas mencapai 8 orang terkait kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 di kawasan Bogor, Jawa Barat, dan memang total ada 8 dan 6 diantaranya sudah teridentifikasi identitasnya dan sudah dibawa ke keluarga korban masing-masing, dan memang untuk 2 di antara lainnya hingga saat ini masih dilakukan proses identifikasi oleh pihak RSUD Ciawi, dan memang ini kendalanya karena terdapat luka kebakar yang hingga mencapai 100% sehingga ini menyulitkan proses identifikasi oleh pihak DVI Polda Jawa Barat, dan memang hingga saat ini untuk kedua jenazah tersebut sudah diambil sampelnya dari pihak jenazah dan juga keluarga korban, dan nantinya akan diteruskan ke Dokes Lab 4 Polri di kawasan Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut, mengingat kendalanya adalah luka bakar yang cukup mengerikan yakni hingga 100%. Dan memang untuk korban luka ini mencapai 11 orang yang dinyatakan terluka, di mana untuk 5 korban luka ini sejatinya sudah
sudah pulih dan sudah diperbolehkan pulang, namun masih ada 6 diantaranya masih dirawat, di mana informasi yang kami terima ini termasuk sopir yang mengendarai truk bermuatan besar yang membawa beberapa galon mineral tentunya, dan masih dilakukan perawatan begitu intensif karena mengalami cedera sedang di area kepala, sehingga memang hingga saat ini belum ada penggalian keterangan dari pihak kepolisi terhadap salah satu terhadap sopir yang memang hingga saat ini masih digali, masih ingin dikulik kembali mengenai keterangan-keterangannya soal peristiwa tersebut, dan memang hingga saat ini masih belum bisa diperiksa karena masih menjalani perawatan intensif. Dan memang hingga saat ini Togi Arlista bahwasanya posko antemortem sudah ditutup, memang sudah karena ini sudah ada 6 korban yang sudah teridentifikasi dan sudah menerima berbagai sampel dari keluarga korban, sehingga posko antemortem ditutup. Namun kami masih menunggu kabar apakah sopir bisa diperiksa pada hari ini, karena informasi yang kami terima diprediksi akan pulih pada hari ini, sehingga nanti bisa diberikan keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki terkait kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Dan memang hingga saat ini Arista dan juga Togi, untuk diketahui juga memang fokusnya adalah mengidentifikasi 2 korban tewas yang mengalami luka bakar hingga 100%. Artinya kami masih menunggu apakah nanti akan ada nama ataupun identitas yang terkuak tentunya dalam kejadian pada kali ini. Dan ada beberapa nama tentunya yang tercatat ataupun teridentifikasi, diantaranya adalah yang tewas merupakan Budiman, laki-laki berusia 45 tahun, lalu ada Yana Mulyana, ini laki-laki berusia 42 tahun, dan Asef Fadilah, laki-laki berusia 40 tahun, ada Supardi, laki-laki berusia 39 tahun, Vika Agustina, perempuan berusia 16, lalu ada Rahmat Gunawan, laki-laki berusia 53 tahun. 8 orang ini maksudnya 6 orang yang sudah teridentifikasi sudah dipulangkan ke keluarga korban masing-masing pada Rabu malam, dijemput oleh keluarga, dan memang hingga saat ini masih ada 2 lainnya yang masih belum teridentifikasi. Dan memang untuk diketahui juga Togi Arlista, memang untuk korban luka ini ada 11, dan memang diantaranya mengalami luka-luka sedang ataupun luka berat, di mana hingga saat ini sebagian 5 sudah dipulangkan dan 6 masih dirawat. Sementara itu, Togi Arlista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak informasinya. Syahrizda melaporkan langsung dari RSUD Ciawi, dan selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa, ini kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang ini diduga karena rem truk tidak berfungsi. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, gerbang remblong. Depannya ada berapa? Pemirsa, hari ini KPK akan jawab gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jangan kemana-mana pemirsa, ini sudah akan segera kembali usai jeda.